Tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Minta dikeluarkan dari neraka, bukan jawabannya yes saya keluarkan, bukan begitu. Dibalikan lagi, ya mana yang tadi bari umur sakitu panjang kamana wae. Nah teu mikir atuh. Nu kadua, apa tidak datang orang yang ngasih peringatan kepada kamu? Oke, dalam wujud orang mungkin tidak ada yang datang kepada kita, tetapi yang berwujud guru sejati dalam diri kita setiap saat mengingatkan kita. Tidakkah kamu dengar itu? Pesantren yang sebenarnya itu di sini, Ibu Bapak. Hayang hirup bener mah di dieu we, tanya ka diri maneh. Lamun orang bohong ada yang ngingetin dari dalam tong bohong. Kalau kita ngomongin orang ada yang ngingetin dari dalam, geus stop, tong ngomongkeun batur wae. Ih, dititah stop teh kalau ke ngagolontor we. Baik, saya akan mulai sekarang. Saya akan mulai dasar pemikirannya dari Quran surat Al-Fatir. Pakai Quran supaya kelihatan dasarnya, supaya kita tidak terjebak oleh persepsi. Yuk kita baca Quran surat Al-Fatir ayat 37, surat ke-35. Saya akan bacakan artinya, saya sudah terjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Kalau saya akan bacakan bahasa Arabnya, pertama kalian gak ngerti, yang kedua waktunya terlalu lama. Baik, kita baca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi mana berteriaknya? Nah, siapa mereka itu? Siapa? Gitu aja pusing. Coba dengarkan kalimatnya. Dan mereka berteriak dalam neraka itu. Siapa mereka? Siapa? Kita. Lu aja kali, gua kagak. Enak aja. Pengen bareng-bareng aja. Yang jelas mereka berteriaknya di mana tadi? Ya jelas mereka itu penghuni neraka. Gitu aja kok, susah. Tadi udah mulai tuh keluar persepsi. Mereka tuh orang kafir, mereka tuh ini, mereka tuh itu, yang gak taat sama Allah, macam-macam. Jelas, ngaji itu jangan menggunakan persepsi. Mereka berteriak dalam neraka. Kalau ditanya oleh saya, siapa mereka? Ya penghuni neraka. Oh, teriaknya di neraka. Gampang. Nah, gitu dulu ngajinya. Ya sederhana dulu. Apa teriakannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Dari apa? Dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh belum? Yang bilang belum, acukan tangan. Ayo acukan tangan yang tadi bilang belum. Ya gak apa-apa, yang bilang sudah acukan tangan. Ini belum. Ulangi. Ini gimana sih kalian? Harus minum kefir ini. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Saya ingin tahu kejujurannya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh atau belum? Siapa yang belum? Acungkan tangan duluan. Saya hitung. 3.000 orang yang belum. Yang sudah? Wah, lebih banyak. Ada 6.000 nih saya lihat. Orang ini berteriak dalam neraka itu bukan belum mengerjakan amal soleh. Dia sudah. Tapi amal soleh yang dia lakukan itu hanya berdasarkan persepsinya sendiri. Buktinya serajin itu dia mengerjakan amal soleh, buktinya dia masih tinggal dalam neraka. Makanya dia meminta kepada Tuhan, aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Lain nu baheula deui, cenah kitu maksud nama. Paham? Jadi yang betul, yang sudah apa yang belum? Oke, sekarang udah sepakat semua ya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh. Tapi amal solehnya itu ciptaan, rekaan pikirannya sendiri. Sekarang saya tanya ini, semua akan udah sepakat sudah. Kalian semua ini sudah tahu nggak amal soleh menurut Quran? Jangan-jangan amal soleh yang selama ini dijalankan itu hanya menurut kebanyakan orang mempersepsinya. Nah ini masalah kan, katanya sudah, tetapi belum. Di Quran dikatakan, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, maka dia lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang ketika dilakukan saat ini juga dapat memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi amal soleh itu versi Quran adalah cara, metode yang mengantarkan kita berjumpa dengan jati diri kita. Beda? Beda?
Selama ini amal soleh itu apa yang kita lakukan? Kita ngasih makanan ke orang, amal soleh. Memang ngasih makanan jumpa dengan Tuhan? Itu masuknya amalun hasanah, amal-amal kebajikan. Amal soleh itu sangat spesifik di Quran. Itu sebabnya belajar Quran, Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makanya jika kamu bisa bersama Tuhan, silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Tuhan, kamu harus bersama orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Gitu. Paham sampai sini? Beda. Jadi sekarang bisa membedakan mana amal soleh, mana amalun hasanah. Mana amal soleh, mana amal kebajikan. Sangat spesifik. Makanya dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi persepsi dirinya sendiri. Tapi buktinya, hasil akhirnya, dia tinggal dalam neraka. Neraka itu bukan urusan nanti. Di Quran dikatakan, fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran, bukan kata saya. Itu Quran surat Hud ayat 106. Nanti periksa surat Hud ayat 106, 107, 108. Di situ cerita tentang surga dan neraka. Banyak yang memprotes saya. Dikiranya itu buatan saya. Tidak. Itu kata Quran. Bahkan kata Quran, surga dan neraka itu di mana langit dan bumi masih ada. Kan kalian pedoman hidupnya Quran. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu, karena berbeda. Lihat, saya ini, mohon maaf, saya ini saintis. Kalau bicara sesuatu, saya membebaskan dia dari persepsi saya. Ini dalilnya, ini ayatnya saya tunjukkan. Jangan menyerang dulu, jangan menyerang dulu. Bahwa nanti di sana ada surga dan neraka, saya juga belum tahu. Tetapi yang jelas, kalau hari ini kita tinggal di surga, pasti di sana juga tinggal di surga. Gak mungkin hari ini tinggal di neraka, besok-besok kita mati, tiba-tiba masuk surga. Karena di dalam sebuah kitab suci, dari keyakinan lain dikatakan, hanya orang yang sudah turun dari surga yang akan bisa masuk surga. Jadi sebelum masuk surga itu harus turun dari surga dulu. Ngerti maksud saya? Gak mungkin orang pemarah, dendaman, jengkelan, baperan, tiba-tiba besok masuk surga. Gak mungkin. Gak mungkin amat. Tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang instan. Semua itu harus berproses. Mengerti maksud saya? Jadi orang ini tinggal di mana? Apa katanya? Minta dikeluarkan dari neraka karena dia sudah menjalankan amal soleh, tetapi amal soleh yang dia jalankan berbeda. Kenyataannya amal solehnya malah memasukkan dia ke dalam neraka. Jujur nih, jujur. Sholat sudah kan? Oke. Pernah nggak habis sholat marah-marah? Oke. Ini jujur ya. Pernah nggak habis sholat membicarakan keburukan orang? Pernah apa sering? Ini wajah-wajah sering nih kelihatan. Pernah nggak habis sholat, maaf, berantem dengan pasangan? Pada barusan sholat. Pernah nggak keluar dari masjid dengan sepeda motor, kesenggol sedikit, marah sama orang yang nyenggol? Pernah? Pernah apa sering? Itu semua neraka. Itu semua neraka. Kita terbakar oleh api kemarahan kita sendiri. Makanya neraka itu dari naraloka. Na itu artinya cahaya, na itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu lokasi, tempat. Makanya naraloka, tempat yang terkena oleh radiasi cahaya. Coba kalau di sini ada api, di sini kita tinggal, ada nggak radiasinya? Ini naknya nih, naknya. Cahayanya kan merambat ke sini, ini raknya. Nah ini lokanya. Ada orang marah, api bukan? Merambat nggak ke sini? Nah naknya itu dia, raknya itu yang merambat ke sini. Karena kita merasa terganggu, kita marah juga. Sehingga kita menjadi lokasi tempat terkena api. Maka di Quran gak ada neraka. Di Quran itu adanya nar. Karena neraka itu bahasa asli Nusantara. Di Quran juga gak ada surga. Gak ada. Di Quran adanya jannah. Makanya sebelum protes sama saya, dengerin dulu. Ngerti juga enggak? Sudah terbiasa kita dengan neraka dan surga. Padahal neraka dan surga gak ada di Quran. Di Quran adanya jannah dan nar. Surga itu dari suwarga loka. Bahasa Sanskerta aslinya separga loka. Tempat di mana berdiamnya segala keabadian. Suwarga itu dari su-nya itu artinya abadi, warga itu adalah kumpulan, loka itu lokasi, tempat berkumpulnya segala saripati, tempat berkumpulnya segala keabadian. Itu suwarga loka versi Nusantara.
Sama seperti saum dan puasa, beda. Saum itu bahasa Arab, puasa itu bahasa Pali. Dari upafasa, beda. Makanya belajar etimologi sebelum menyerang. Ini kebiasaan kita menyerang, ilmunya nggak ada. Makanya saya juga nggak level melayaninya. Ya diamin aja. Orang bodoh itu cukup. Assalamualaikum, itu aja. Ya mau debat apa, nggak ada ilmunya. Nanti juga main golok. Dan itu bukan sifat saya. Kalau mau berbicara soal keilmuan, yuk. Sudah berapa ribu kali Anda baca Quran? Sudah berapa ribu hadis Anda baca? Sudah berapa kitab yang Anda pelajari di pesantren? Saya memang tidak terlalu lama di pesantren, tapi saya sudah baca sebuah kitab, Aluma, Risalatul Qusairiyah, kitab-kitab utama dalam ilmu tasawuf. Udah saya baca semua. Ihya Ulumuddin, Sirrul Asrar, itu kitab-kitab utama. Kalau referensinya jelas kan enak kita bicara, betul nggak? Tapi kalau referensinya persepsi, susah. Paheras-heras urat genggerong. Dan itu mengeraskan hati dan tidak level gitu ya. Buat apa kita membicarakan sesuatu yang nggak nyambung? Ulangi lagi. Sudah menjalankan amal soleh versi siapa? Versi diri sendiri. Tetapi ternyata kita masih tinggal dalam neraka, suka marah, jengkelan, baperan, tersinggungan, neraka semua. Jadi apa kabar nih amal soleh kita ini? Ngerti maksud saya? Jangan-jangan kita aktivitasnya sudah 100%, tetapi produktivitasnya 0%. Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan hanya berdasarkan persepsi kita. Udah jelas kok di Quran dikatakan, sholat itu mengingat Allah. Gak mungkin amat kita bisa mengingatnya kalau kita belum melihatnya. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu yang diingat. Clear sampai di situ. Udah selesai, jangan debat lagi. Makanya tidak ada perintah ingat di Quran sebelum haji. Karena haji berkunjung ke Baitullah untuk berjumpa yang punya rumah, bukan berjumpa rumahnya. Makanya perintah ingat selalu diawali dengan haji. Faiza afadtum min Arafah fazkurullah. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah. Lihat di Quran pola-polanya. Semua perintah ingat kepada Allah diawali dengan perintah haji. Clear? Paham? Nah, saya ngajar supaya cerdas, supaya kita waras. Cerdas, waras. Nah gitu. Karena saya yakin semua yang cerdas itu pasti waras. Tetapi jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Ayo, ulangi lagi. Teriakannya apa tadi? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan. Apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Kenapa kamu tidak berpikir selama ini? Nah, kakara ayeuna. Itu bahasa sederhana mah. Kartos. Ini umur udah 60, 70, 65, 75. Apa kabar? Kamarana wae. Masih hayang dipanjangkan umur kene. Nungges-nges gitu para rugu. Makanya banyak orang yang datang pada saya, ya Pak katanya, saya sakit ini, sakit ini, sakit itu, bisa nggak sembuh? Bisa. Tapi satu pertanyaan saya, kayak mengis cager, rek naon? Itu aja saya dulu. Kan tiba hala kayak mana teh sehat, tenan naon? Ayeuna gering, ges gering, hayang cager, mau ges cager, rek naon? Saya nanya, gak bisa jawab. Iya. Punten ya, yang kakinya digusur-gusur, tah engke, lamun bisa jalan deui rek naon maneh? Gak bisa jawab. Da baheula ge apa suku maneh teh cager, teu naon. Nyeu naon baheula? Waktos sampean anjeun sehat. Dibawa ka mana wae eta suku. Gak bisa jawab. Karena kita tuh cuman ketika sehat, tidak mau sakit, ketika sakit pengen sehat itu aja. Setelah sehat mau apa? Jawaban itu tidak bisa dijawab coba. Dan saya pertanyakan ini kepada semua peserta di coaching holistik. Kalau sudah sehat mau apa? Itu pertanyaan saya. Makanya Allah telah memanjangkan umurmu untuk apa? Panjang umur teh untuk berpikir. Ini kata Quran bukan kata saya. Mungkin kaget ya. Ya kita mah kadang-kadang ngomong ngasal. Pedoman hidup apa? Quran. Saya tanya, cing, ari panjang umur keur naon? Jawabannya ke mana nih? Jika nu bener.
Padahal kata Quran panjang umur mah hiji, keur mikir. Pertanyaan saya, kamu sudah berpikir belum? Tahu artinya berpikir? Tuh, ditanya berpikir juga belum tahu. Berpikir itu bukan menjumlahkan 2 tambah 2 jadi 4, genap tambah genap. Itu bukan mikir, itu mah bukan. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran? Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Siapa pengendali pikiran? Kesadaran. Nah, selama ini kesadaran kita dikendalikan oleh pikiran. Makanya kita selama ini jadi diri palsu, karena hidup dikendalikan oleh pikiran. Pikiran itu dalam bahasanya, sastranya orang Bali disebut rahwana sidasamuka. Loba banget nanti 10. Itu malah banget pikiran. Karena pikiran ini sering disebut diri palsu. Kalau hidup kita hari ini masih tergantung apa kata orang tentang diri kita. Kalau hidup kita hari ini ngikut-ngikut kebanyakan orang, sebari kita nggak tahu alasannya, berarti kita tuh belum bisa mengendalikan pikiran. Kesadaran kita masih tersembunyi. Sepanjang kita belum bisa mengendalikan pikiran, berarti kita belum berpikir. Pak, kan saya sekolah udah tinggi, S1 sudah, S2 udah, S3 sudah. Gak peduli saya. Sepanjang Anda masih dikendalikan oleh pikiran, Anda belum berpikir. Ciri orang berpikir itu sudah terkendali pikirannya. Jadi Sinta, sang kesadaran yang lepas dari Sri Rama itu, sudah diambil kembali dari Sidasamuka, penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran yang namanya Rahwana, lewat bantuan Hanuman. Makanya Hanuman itu lambang dari seorang mursyid, seorang guru yang bijaksana, yang bisa mengembalikan pikiran yang lepas, kesadaran yang lepas, menemani pikiran kembali. Maaf ibu bapak, hampir kebanyakan manusia sekarang ini hidupnya dengan pikiran, bukan dengan kesadaran. Sok bisa dites. Pikiran mah gampang. Kalau nggak membawa kita ke masa lalu, membawa kita ke masa depan. Jarang membawa kita ke masa kini. Pikiran itu tidak suka saat ini. Coba, hari ini kita sehat-sehat saja. Hari ini kita bisa bernafas. Hari ini uang kita ada walaupun tidak banyak. Kenapa mencemaskan hari esok? Itulah pikiran. Selalu membawa kita pada hayalan dan ilusi pikiran itu. Makanya rebut kembali kesadaran, kendalikan pikiran. Itulah orang yang berpikir. Jadi kenapa kamu masuk ke dalam neraka selama ini? Satu penyebabnya, karena kamu menjadi diri palsu. Kamu hidupnya dikendalikan oleh pikiran kamu sendiri. Pikiran makan suka ngarang, benar salah, betul nggak? Iya teh bener, cek urang oge. Pada cek batur mah, iya teh salah cek urang gitu. Kan cek urang. Cek sah, cek pikiran. Dan benar salah mah penilaian, bukan kebenaran. Dan selama ini hidup kita benar salah. Ada berita gini, nyok-nyok. Ada berita gini, nyok-nyok. Ta eta si Rahwana teh. Sidasamuka. Tidak punya kepribadian. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Selalu berubah dengan apa kata orang. Isunya sekarang begini, gilu. Iraha terek jadi diri maneh sorangan. Kenapa bisa begitu? Karena sumbernya satu, kita tidak kenal jati diri kita sendiri. Jawaban Allah yang kedua, ini luar biasa. Apa katanya? Jadi kita itu lebih senang lembaga-lembaga formal. Di sini ada lembaga informal yang sangat jelas hidup. Dan saya bilang tadi, kalau itu diikuti suaranya, yang disebut suara hati nurani, suara kebenaran, moal cilaka, moal. Nusok nyilakakeun urang, nah pikiran urang sorangan. Diri palsu kita sendiri. Makanya saya ulang-ulang, saya tidak bosan ngomong ini karena ini perkara yang sangat penting untuk membebaskan diri kita dari segala penderitaan. Jadi umur itu berhubungan dengan apa? Waktu. Maka Allah bilang, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk kamu berpikir? Kamana wae? Gitu, tanya Allah. Geus kararieu kakara sadar. Mending sadar teh kayak seperti ini. Umur berapa? Hah? 38. Alhamdulillah. Pokoknya macan 40 lah. Masih panjang. Ini yang 60, yang 65, 75. Sudah dari dulu salat teh eueuh ladangna, tetep gede amak, da teu robah teu hayang neangan ilmuna. Kumaha? Terus terang Bapak Ibu, saya itu yang namanya nyari ilmu untuk salat yang enak aja, yang nikmat itu miliaran saya keluar duit. Miliaran saya keluar duit. Udah enggak saya hitung duit saya berapa, hanya ingin mendapatkan kenikmatan salat itu. Gak mungkin amat Nabi Muhammad sholatnya kayak gini. Saya bilang gak mungkin. Sampai beliau mengatakan dalam hadis, sholat adalah hiburanku. Hiburannya Nabi itu sholat. Dan saya ingin sholat itu benar-benar hiburan saya.
Begitu saya dapat ilmunya, ternyata sholat itu bukan sekedar sembahyang, tetapi memanunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Air mata tidak terbendung lagi, sajadah itu basah, bahkan tak terasa. Tidak ada kegelapan di situ. Yang ada cuma cahaya yang terang benderang. Serasa seperti di taman. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Asyr. Asyr itu artinya waktu. Beliau bersumpah demi waktu. Demi waktu. Apa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya dia sendiri. Demi waktu, ya demi dia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya rugi. Semua rugi. Illa, kecuali. Apa tadi? Alladzina amanu. Orang yang sudah terbuka. Iman itu artinya tasdikun bil qalbi, sudah terbuka. Dia itu tidak mengimani sesuatu yang bodong. Dia tidak mempercayai sesuatu yang dia belum buktikan dan rasakan. Makanya iman ada 4 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbat al yakin. Jadi iman yang paling tinggi itu adalah isbatul yakin. Percaya karena sudah menyaksikan, percaya karena sudah membuktikan, percaya karena sudah mengalami. Begitu nggak iman kita? Tidak. Pokoknya nama percaya. Kan kita bukti nak yang penting percaya. Bukannya itu berjudi. Makanya judi itu haram. Ya, bukan sekedar sabung ayam, main kartu itu tidak terlalu bahaya. Walaupun itu juga banyak madorotnya. Tapi judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya sekarang, nanti kalau mati selamat apa celaka? Wallahu alam. Judi. Harusnya sudah pasti dari sekarang, betul nggak? Di Quran jelas, ketika nyawa sampai di kerongkongan pada saat itu kamu harus melihat. Itu kata Quran. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat bersama kamu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Sudah lancar kita baca surat Al-Waqiah, tetapi tidak tahu artinya. Itu di surat Al-Waqiah pertanyaan itu adanya. Coba baca Quran itu ada jeda, pikirkan, karena diberi umur itu untuk berpikir. Satu, yang tidak akan rugi itu orang yang sudah terbuka mata kalbunya. Kenapa? Dia tidak melihat dengan mata lahir saja, dia tidak melihat dengan pikirannya saja, tapi dia melihat dengan mata jiwanya. Tidak akan tertipu orang seperti itu. Semua orang yang melihat sesuatu dengan mata lahir tertipu. Makanya kita banyak sekali salah persepsi. Saking bagusnya leluhur kita membungkus keilmuan itu berlapis-lapis, kita cuma tahu bungkusan luarnya, tidak pernah tahu dalam. Satu yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihah. Tadi sudah saya jelaskan amal soleh, spesifik artinya di Quran. Jadi amal soleh itu ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan penyatuan, ada kaitan dengan merasakan kehadiran dia setiap saat. Dan siapapun yang merasakan kehadiran Allah setiap saat gak akan rugi. Karena tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar yang dititahkan oleh Allah. Gak mungkin aman. Maaf ya, udah sholat masih korupsi, sudah sholat masih nyolong punya orang. Dan kabar ini setiap hari seliweran. Pelecehan seksual bahkan terjadi di tempat-tempat yang kita percaya itu tempat suci. Tapi di situ terjadinya. Kenapa? Apa mereka tidak sholat? Jangan-jangan mereka ini hanya menjalankan amal soleh menurut persepsinya. Kurang gitu berita tentang itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahkan orang tua banyak yang merasa tidak aman lagi sekarang menitipkan anaknya di tempat dalam tanda kutip yang disebut suci oleh masyarakat, karena di situ terjadi pelecehan seksual. Bahkan anak-anak gadis kita diperlakukan tidak senonoh di tempat itu, bukan di tempat lain. Para hadirin, satu, iman itu bukan sekedar percaya. Tapi iman itu harus membuktikan. Percaya kepada Allah, buktikan kehadirannya dalam diri kita. Karena kita sudah dikasih pandangan untuk menyaksikan dia. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Telah datang kepada kalian semua al-basyair, penglihatan kolbu, sudah dikasih pada kalian semua. Waman absara falinafsih. Dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu, kerugian bagi dirinya sendiri. Rugi kalau kita melihat sesuatu cuma luarnya saja. Seperti iblis disuruh sujud pada Adam. Iblis melihat Adam sebagai Adam, seonggok tubuh manusia.
Maka dia tidak sujud. Mempermasalahkan Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Tapi begitu malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud pada Adam. Kenapa? Tembus sudut pandangnya. Bukan melihat Adam sebagai Adam, yang dilihat malaikat hakikatnya Adam. Siapa hakikatnya Adam? Bukankah ruhku yang ditiupkan pada Adam? Kan dia juga. Lihat saya semua. Baju saya bukan ini? Terbuat apa baju saya? Dari kain. Kalau ingin tahu kain, lihat baju saya. Tapi jangan lupa, kalau kita melihat kain, terbuat dari apa kain? Dari benang. Kalau ingin tahu benang, lihat kain. Tapi jangan lupa, benang terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Kalau ingin lihat benang, lihat kapas. Jadi sebetulnya bagi orang yang sadar, begitu melihat baju, yang dia lihat itu kapas. Asal muasalnya baju. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Dia lihat baju sekarang, tapi hakikatnya baju adalah kapas. Ini apa nih yang sedang saya duduki? Kursi. Terbuat dari apa? Kayu. Kayu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi kusen, bisa jadi pintu. Banyak namanya. Pintu, kusen, meja, kursi. Banyak namanya. Kita jadi terjebak oleh bentuk, lupa asal muasalnya, bahwa semuanya sebetulnya adalah kayu. Betul? Iya. Makanya kenapa ada pelajaran martabat alam 7? Ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Ya. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Itu alam-alam itu cuman representasi karena dia ingin dikenal oleh kita. Tapi kan sumbernya sama, satu. Makanya kalau kita ingin belajar lebih universal, jangan lihat bentuk yang sekarang sedang kita lihat, lihat asal muasalnya. Begitu kita lihat manusia, bentuknya lain-lain, wajahnya lain-lain. Padahal pada tubuh yang berbeda bentuk ini ada dia yang sama. Coba sadar itu. Tidak mungkin kita berantem, tidak mungkin kita saling menyakiti, bukan? Karena kita nggak sadar. Lalu kita membedakan manusia karena sukunya, warna kulitnya, keyakinannya, semua bentuk keluar. Kita lupa pada hakikatnya manusia. Sebetulnya semua hakikatnya manusia adalah dia juga. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Ini iman. Yang kedua, wa amilus sholihah. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Capai kebenaran, capai kesabaran. Jadi 4 yang akan membuat kita tidak akan terjebak oleh kerugian dengan waktu. Lalu sekarang apa sih waktu itu? Saya menggunakan definisi waktu dari beberapa ilmuwan supaya semuanya tahu kalau ini bukan persepsi saya. Saya mengambil dari Muhammad Abdul Jawad. Ini seorang ilmuwan Islam. Beliau mengatakan waktu adalah sumber daya yang paling berharga, yang tak mungkin tergantikan serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Jadi sumber daya yang dimiliki semua orang itu waktu. Setuju nggak dengan saya? Uang mungkin berbeda-beda kita punya. Betul? Keahlian beda-beda kita punya. Ilmu pengetahuan beda-beda kita punya. Tapi ada yang sama yang kita punya. Apa? Waktu. Dan waktu kita sama-sama 24 jam, bukan? Ada seorang ilmuwan yang melakukan riset. Kenapa banyak manusia yang merasa kekurangan waktu? Ternyata penyebabnya cuma 2. 1, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dikerjakan. 2, mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Terjawab? Yuk, perhatikan saya. Semakin banyak kita mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak kita kerjakan, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan, percaya sama saya, orang ini akan keteter dengan waktu. Ini hasil riset. 2, kenapa banyak orang yang merasa kekurangan waktu? 1, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dia kerjakan. Yang kedua, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Yuk kita buktikan sekarang. Apa yang kita kerjakan padahal sesungguhnya tidak seharusnya kita kerjakan. Maaf. Suka nonton TV? Suka. Telenovela? Sinetron? Ngelamun? Ngegosip lewat media sosial? Banyak gak? Mohon maaf.
Sesuatu yang tidak seharusnya kita kerjakan, tapi kita kerjakan. Semakin banyak yang tidak kita seharusnya kerjakan dan kita kerjakan, kalian akan semakin kekurangan waktu.